Halo guys, kembali lagi di channel Tyronswing Channel. Ya, jadi di video kali ini aku mau ngebahas sedikit seputar masalah mining lagi. Ya, mungkin banyak dari kalian itu yang udah berpendapat baik dan juga udah memiliki pengetahuan yang lebih tentang mining. Iya, tapi buat kalian yang masih pemula atau masih baru dalam dunia permainingan, ini aku ada sedikit tips and trick buat kalian untuk memulai mining. Ya, tapi sebelum itu aku mau mengucapkan terima kasih dulu kepada kalian yang udah pesen pre-order GPU aku. Wow, aku nggak nyangka banget responnya tuh bakal sebegitu besarnya dan sebegitu antusiasnya kalian semua guys. Dan ya, tapi terpaksa batch pre-order yang pertama itu aku harus tutup dulu soalnya guys itu udah melebihi kuota. Ya, aku buka nggak terlalu banyak sih kuantitasnya, tapi mungkin buat di next pre-order aku bakal menaikin kuantitasnya menjadi ya bisa dibilang lebih banyak daripada yang batch pertama ini. Dan pastiin buat kalian yang belum join grup Telegram aku, kalian bisa langsung join dengan link yang ada di deskripsi ya guys. Karena di link Telegram aku itu aku udah membuat grup seputar mining. Ya, karena dalam grup itu kalian udah bisa mendapatkan komunitas-komunitas yang bisa aku bilang sebagai komunitas positif buat kalian sebagai para pemula ataupun udah yang bagian expertise-nya. Di situ kalian bisa sharing-sharing ataupun cerita-cerita pengalaman ataupun tentang permainan dan lain-lain. Dan ya, langsung aja ke bagian videonya, di mana video kali ini aku mau ngebahas tentang tips untuk mining GPU di tahun 2021. Dan mungkin aku nggak bakal lebih spesifik lagi ke GPU, mungkin aku bakal ngejelasin secara general tentang mining digital ini guys. Nah, siapa nih yang diantara kalian yang udah mulai coba mining dari tahun kemarin? Iya, kalau misalnya kalian udah mulai mining dari tahun kemarin dan kalian masih pegang koinnya sampai sekarang, ya sini tos dulu sama aku. Iya, kalian pasti udah mendapatkan cuan yang maksimal banget. Ya, kayak aku uang dari $300 langsung naik menjadi $2.000, $3.000 gara-gara naiknya yang berkali-kali lipat ini guys. Iya, jadi tahun kemarin itu guys, lebih tepatnya di bulan September, Agustus ke September, itu nama mining mulai dikenal lagi di masyarakat Indonesia maupun di Taiwan. Harga GPU itu udah dirumorkan bakalan naik lagi di tahun 2021, lebih tepatnya di awal 2021 itu pasti bakal naik lagi. Itu masih rumor ya guys waktu itu. Dan ya, ternyata betulan terjadi guys. Emang bener, dan kalian juga nggak bisa pungkiri bahwa sesuatu yang ada di atas entar pada saatnya pasti akan jatuh juga. Enggak semua kita tuh selalu berada di atas, dan pada suatu saat kita pasti akan merasakan apa yang namanya susah guys. Gini ya guys, misal kalian udah bangun bisnis, udah growth-nya tuh gila-gilaan besar-besaran, tapi kalian nggak ada improvisasi, kalian nggak ada kemajuan, kalian udah stuck, ya otomatis suatu saat akan ada perusahaan lain yang akan menggantikan perusahaan kalian kan. Nah, itu sama banget kayak mining. Dimana mining ini itu kita bisa ibaratkan sebagai bisnis kecil yang harus bisa dipoles, diimprovisasi, dan diasah dalam penggunaannya. Tapi justru dengan adanya perubahan ini, itu kalian juga harus bisa memiliki mindset yang juga harus dicolek sedikit ya guys. Yang tadinya mengharapkan mining sebagai salah satunya penghasilan, kalian juga harus bisa mengimprovisasi mindset kalian menjadi mining itu dibuat sebagai penyimpan value. Ya, jadi menurut aku kalian udah familiar banget yang namanya value investing yang udah dibahas di banyak sosial media. Ya, jadi aku sini nggak akan bahas lagi, tapi intinya value investing itulah yang akan aku terapin di permaininganku sekarang ini. Jadi ya, selama aku percaya sama koinnya, projectnya, masa depannya, in the future itu gimana, ya aku pasti bakal hold koin itu sampai aku betul-betul kekurangan uang. Ya, tapi banyak banget di antara kalian tuh yang masih menganggap mining itu sebagai penghasilan utama kalian. Ya, ini menurut aku sih ya bisa aja. Kalau untuk sekarang bisa, bulan depan mungkin masih bisa, tapi kalau untuk tahun depan, 2 tahun lagi, belum tentu bisa guys. Ingat ya, harga Bitcoin pada saat 2017 ke 2018 itu jatuh-jatuhnya. Nah, para miners yang menganggap semua itu sebagai penghasilan utama, dia akan pasti menjual semua GPU-nya. Tapi kalau para miner yang untuk disimpan dalam jangka waktu long term, dia pasti bakalan
pikir 2 kali untuk menjual GPU. Bentar. Tadi ngomongin masalah sedikit analogi yang berhubungan dengan bisnis. Ya, kali ini aku akan mengkaitkan analogi tadi berhubungan dengan mining. Ya, improvisasi apa sih yang kita bisa lakuin dalam dunia permainan ini? Ya, jawabannya simple banget, yaitu kalian tinggal improvisasi di bagian koin apa yang kalian mau mining. Gini guys, jadi ada banyak banget koin yang bisa di mining, tapi kalau misalnya kalian tanya, Kak, mining apa yang profit selain Ethereum kalau buat tahun depan, 2 tahun lagi? Ya, sorry itu sih guys, aku masih nggak bisa jawab itu semua. Soalnya guys, mining ini tuh harganya itu berubah-ubah sesuai dengan price-nya yang ada sekarang ini. Ya, kalau misalnya kalian ditakdirkan udah bisa memprediksi future, ya bagus banget kan. Tapi kalau aku masih nggak bisa. Jadi kalau misalnya kalian tanya koin apa yang bagus, aku nggak bisa jawab. Tapi kalau misalnya kalian tanya koin apa yang bisa di mining, itu banyak. Dan pasti aku bakal bikin videonya bertahap satu. Oke, mungkin kalau misalnya aku lihat dari persepsi kalian, mungkin nggak semua orang itu bisa membeli GPU. Ya, mungkin karena hardware-nya tuh yang lumayan mahal, ataupun semuanya tuh yang bisa dibilang agak rumit. Tapi nggak masalah guys, justru itu aku hadir di channel ini itu sebagai edukasi tech, di mana kalian semua itu bisa memulai mining dari hal-hal yang simpel, salah satunya yaitu memanfaatkan hard disk kalian yang ada. Dengan hard disk kalian yang ada di laptop kalian, ada di PC kalian, PC jadul kalian, semua hard disk itu kalian bisa manfaatin untuk mining koin Chia. Untuk profitnya, menurut aku sih sekarang masih agak turun, soalnya price-nya itu juga turun. Tapi nggak ada masalah, selagi kita bisa mancing dulu. Untuk masalah umpan ada apa nggak, yang penting kita usaha dulu. Kalau misalnya dapat ikan tuna yang besar banget, wah itu berarti laki buat kita kan. Intinya sih nggak ada masalah buat kita coba ya guys. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian merasa hard disk itu masih terlalu mahal, nggak masalah guys. Aku akan bikin video tentang gimana cara kita mining pakai HP. Ya, pasti kalian semua yang nonton video ini pasti juga at least punya 1 HP lah. Itu kalian juga bisa manfaatin untuk mining. Intinya sih dengan mining ini, itu kalian juga bisa ngelakuin di mana aja, gampang, simple, yang videonya bakal tayang di next video habis video ini ya guys. Kalau misalnya kalian tanya, ini telat apa enggak? Jawabannya enggak telat sama sekali. Karena ingat ya guys, semua investasi yang kita lakuin dalam bentuk hardware, saham, cryptocurrency, semuanya itu nggak ada kata terlambat. Ingat ya, nggak ada kata terlambat. Karena kita sekarang itu masih dalam tahap baru. Masih dalam tahap baru, tahap awal untuk memulai semuanya ini. Jadi sih kalau misal kalian mau mulai mining di tahun 2021, tips pertama yang aku saranin yaitu ubah mindset kalian. Terus yang kedua, kalian juga udah harus mulai cari hardware. Kalau buat kalian yang udah ada duitnya, nggak masalah kalian beli harga berapapun. Aku nggak bilang kalian juga harus beli GPU dengan harga yang mahal-mahal, bukan ya guys. Tapi nggak ada masalah sesuai dengan budget kalian. Yang penting kalian coba dulu. Kalau misalnya kalian nggak suka, ya nggak apa-apa. Kalian juga bisa pakai komputer yang ada untuk gaming, untuk ngapain kan bisa kan. Nggak cuma untuk mining doang. Dan yang terakhir itu langsung eksekusi. Langsung coba. Entah gimana pun caranya langsung coba. Untuk videonya aku udah bikin banyak banget tentang mining. Kalian bisa klik link yang ada di atas ini ya guys. Kalau misalnya kalian mau tunggu harga GPU sampai normal lagi, ya nggak ada masalah guys. Tapi menurut aku sih harga GPU normal lagi itu pasti memerlukan waktu yang lama guys. Mengingat masalah demand dan supply. Dan ya buat kalian yang belum masuk grup, mungkin kalian harus masuk grup, karena di grup itu kemarin aku udah jawab beberapa pertanyaan dari member yang ada di grup itu. Kenapa kok GPU langka? Nah, jawabannya adalah Taiwan lagi krisis air guys. Aku sekarang ada di Taiwan dan suhu kemarin itu bisa mencapai 47 derajat. Ya, kalian bisa bayangin guys, 47 derajat, otomatis Taiwan tuh kekurangan air banget untuk sekarang guys. Nah, TSMC yang memproduksi chip itu pun juga lagi kekurangan air, sedangkan untuk memproduksi chip itu sebagian besar komposisinya adalah air. Nah, justru itulah guys, kenapa aku bisa berani bilang harga GPU itu masih agak susah untuk turun. Pasti bakalan turun, tapi nggak bakal turun sampai seturun-turunnya guys. Ya, mungkin sekian dulu videoku bisa bikin kali ini. Buat kalian yang belum join grup dan buat kalian yang belum komen, like, dan subscribe, bisa join dan juga subscribe video aku ini ya guys. Dan ya, semoga bermanfaat ya guys. Bye-bye!